panitia beserta jajarannya yang saya hormati semuanya. Pertama-tama saya mengaturkan rasa bahagia ya, karena telah diberikan kesempatan untuk masuk bersama-sama berdiskusi pada kesempatan yang baik ini ya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang kita harapkan, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, Titian tidak banyak berbincang-bincang atau karena yang dikasih kesempatan cuma 60 menit ya, karena 60 menit ini nanti banyak yang akan kita bicarakan, kita diskusikan, tapi waktunya cuma sedikit gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya nanti ada hal-hal yang kurang dimengerti bisa langsung ditanyakan kepada Titian nanti melalui moderator nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini tidak ada maksud Titian untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Murni di sini kita akan berdiskusi nanti apa yang saya sampaikan nanti kepada Bapak Ibu semuanya bukan dan tidak harus nanti baku. Artinya mari nanti kita berikan sebuah kesepakatan sehingga dari kesepakatan itulah nanti kita akan berangkat membuat sebuah konsep baru yang kita sepakati pula nanti Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara masalah RPP rasanya sudah biasa kita bicarakan, bahkan sudah biasa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Tapi kadang-kala kita terpleset Bapak Ibu dari mana sih sebenarnya kita mendapatkan RPP itu? Dari mana sih kita sebenarnya merancang RPP itu? Dari mana sih sebenarnya kita mulai merancang RPP itu sebenarnya? Nah, terkait dengan hal itu, maka pada kesempatan yang baik ini kita memiliki sebuah tujuan dalam diskusi ini, bagaimana kita semua guru pendidik, ya, bagaimana konsep dasar dan penyederhanaan RPP itu sendiri nanti. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara masalah penyederhanaan RPP, gitu ya, kita tidak ada dan tidak pernah mengenal yang namanya RPP satu lembar sebenarnya. Yang kita kenal sebenarnya adalah RPP penyederhanaan, ya, RPP penyederhanaan yang kita kenal sebenarnya. Nah, sesuai dengan apa yang telah dirancang dan dibangun oleh Pak Gusti Suhardiase, saya sangat setuju sekali bahwa RPP yang kita rancang bersama ini kita berikanlah sebuah nama. Namanya sudah diberikan oleh Pak Gusti, RPP Merdeka Belajar. Kita sangat setuju sekali bahwa RPP yang akan kita hasilkan nanti ini adalah RPP Merdeka Belajar, ya. Tetapi bukan surat edaran nomor satunya. Namanya adalah RPP Merdeka Belajar, ya. Karena RPP yang disederhanakan ini kan bukan RPP satu lembar, tetapi boleh satu lembar. Oleh karena itu, maka sekarang untuk memperjelas kembali, maka kita berikan nama dengan istilah RPP Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang hormati, dalam pembuatan RPP pada kesempatan yang baik ini tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami pula. Regulasinya dari mana? Ya, kenapa kita melakukan perubahan? Ya. Nah, oleh karena itu maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan sebenarnya tidak lepas dari adanya dasar hukum daripada regulasi dan perubahan daripada RPP yang kita kenal dengan istilah RPP penyederhanaan pada kali ini. Maka jelas dasar hukumnya adalah Sisdiknas yang pertama. Halo. Yang kedua, Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Nah, Permendikbud nomor 22 pun sudah keluar SE 14 tahun 2019. Nah, karena Permendikbud 22 ini belum dicabut, maka tetap kita akan gunakan nanti, ya, tetap akan kita gunakan nanti sebagai landasan untuk kita merancang sebuah format
dan sintak-sintak di dalam proses pembelajaran. Karena Permendikbud 22 tahun 2016 ini jelas dia mengandung tentang standar proses bagaimana kita melakukan proses pembelajaran nanti, terlebih-lebih rancangan pembelajaran nanti dalam kelas gitu ya. Nah, RPP yang akan kita kerjakan nanti juga akan baku. Kalau kita misalnya akan kembali menggunakan RPP sesuai dengan Permendikbud 22 tahun 2016, monggo, tidak ada yang melarang. Oke. Begitu pula nanti kalau kita misalnya nanti akan menggunakan RPP SE 14 tahun 2019 juga boleh. Atau nanti digabungkan, diramu antara RPP yang tertuang dalam Permendikbud 22 dengan RPP yang disederhanakan sesuai dengan SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Artinya tidak ada baku di sini, kita harus mengikuti yang mana, karena bahasa dalam SE 14 tahun 2019 itu adalah penyederhanaan perangkat pembelajaran, disederhanakan. Ya. Nah, undang-undang itu ya, bahasa undang-undang, bahasa permen itu adalah bahasa minimal. Bahasa minimal itu adalah paling tidak. Artinya boleh kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam lapangan, ya, atau di lapangan, ya, atau di sekolah masing-masing, Bapak Ibu. Nah, di dalam membuat rancangan pembelajaran yang kita kenal dengan perangkat pembelajaran, yang kita kenal dengan RPP, itu yang sangat penting itu adalah penilaian. Nah, oleh karena itu maka Permendikbud 23 tahun 2016 ini tetap menjadi rujukan di dalam kita membuat RPP nanti. Terlebih-lebih nanti walaupun kita menyederhanakan RPP menjadi satu lembar, ya, menjadi satu lembar, tetap kita membuatkan lampiran, dalam hal ini lampiran yang berisi tentang instrumen penilaian. Karena tidak mungkin kita akan mengetahui keberhasilan daripada proses pembelajaran itu tanpa kita mengukur hasil daripada proses itu sendiri. Alat ukur daripada proses itulah yang kita sebut dengan penilaian, Bapak Ibu. Oleh karena itu maka Permendikbud 23 tahun 2016 tetap menjadi rujukan dan di dalam kita melakukan sebuah penilaian setelah melakukan proses pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, karena yang menjadi tolak ukur dalam pembuatan RPP sekarang ini kan SE Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Inilah yang menjadi nanti perbincangan kita nanti, yang kita akan gunakan sebagai bahan diskusi dalam kita menyusun RPP Merdeka Belajar yang dihasil oleh Pak Gusti Suwardiase nanti. Nah, Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar. Nah, surat edaran ini tidak menyangkut tentang RPP, Bapak Ibu, tetapi surat edaran ini menyangkut tentang kelulusan dan penerimaan peserta didik baru. Nah, karena kita membicarakan masalah kemerdekaan belajar, ya, Merdeka Belajar dan sebagainya, maka ini sebagai rujukan kita juga, sebagai pedoman kita untuk menyusun perangkat pembelajaran dalam hal ini adalah RPP, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang hormati, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui, bahkan dari kita perbincangkan tadi dengan Pak Gusti Sebawo juga terkait dengan adanya kurikulum darurat. Nah, Kemendikbud telah mengeluarkan pedoman tentang kurikulum darurat. Dalam hal ini ada 3 pilihan di sana. Pilihan yang pertama itu sekolah diperkenankan atau satuan pendidikan diperkenankan tetap proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Dalam hal ini tetap KD-nya merujuk kepada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, seandainya nanti di sekolah atau di satuan pendidikan atau di daerah Bapak Ibu terkena zona merah atau sangat sulit untuk menuntaskan pembelajaran seluruh KD yang tertuang di dalam Permendikbud 37, maka ada pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua itu
adanya kurikulum darurat, disederhanakan ya, dirangkum dia seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gusti Subawo itu dari 3 menjadi 2 di setiap semester. Nah, yang mana yang akan Bapak Ibu lakukan nanti, yang akan Bapak Ibu eksekusi nanti dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, boleh saja. Nah, yang ketiga, satuan pendidikan atau guru diberikan kebijakan untuk menentukan kurikulum sendiri. Ini ada 3 pilihan. Yang pertama, tetap mengikuti kurikulum 2013. Yang kedua, mengikuti kurikulum yang telah disederhanakan atau kurikulum darurat. Dan yang ketiga, sekolah atau guru diberikan kebebasan untuk merancang kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Inilah yang disebut dengan merdeka belajar sebenarnya. Nah, terkait dengan kurikulum darurat, ya, yang kita sebut dengan kurikulum darurat itu sebenarnya sudah dituangkan oleh dalam keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan itu ya nomor 18 ini, silakan nanti dicek masing-masing KD yang telah dirumuskan dan telah disederhanakan. Tetapi setelah kita cek beberapa KD itu masih ada tumpang tindih dan sebagainya. Nah, ada 3 pilihan sekarang. Yang mana yang akan kita lakukan, kita kerjakan, tidak masalah nanti dalam rapat ini, dalam diskusi ini nanti kita bersama-sama memberikan sebuah kesepakatan yang baru, gitu ya. Nah, kalau kita di Bali itu rata-rata masih menggunakan Permendikbud 37 tahun 2018 karena keluarnya keputusan dari Mendikbud 7 dan juga keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan itu setelah berjalan proses pembelajaran kurang lebih 1 kompetensi dasar, ya. Nah, itu Bapak Ibu sebagai gambaran awal ya terkait dengan merdeka belajar dan juga terkait dengan penyederhanaan daripada RPP. Nah, sekarang kita akan menukik tentang apa sih sebenarnya RPP itu, bagaimana sih sebenarnya kita menyederhanakan RPP. Ya. Nah, kalau kita berbicara masalah RPP itu sudah itu sudah biasa. Ya. Kita lihat di dalam Permendikbud nomor 103, kita lihat di dalam Permendikbud 22 tahun 2016 tentang proses juga memiliki sebuah persamaan. Nah, artinya begini, persamaan-persamaan itulah nanti yang akan kita ramu nanti mana yang akan kita gunakan sebagai pijakan untuk melangkah membuat kesepakatan di dalam membuat RPP nanti. Nah, coba saya perhatikan kalau kita melihat Permendikbud nomor 103, ya, RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada silabus. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa sebelum kita membuat RPP, yang pertama kita rancang, atau sebelum kita ke RPP, kita harus merancang silabus. Artinya, lebih awal kita merancang silabus daripada kita membuat RPP. Nah, begitupun juga di dalam Permendikbud 22, ya, rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih yang disebut dengan RPP itu dikembangkan juga dari silabus. Nah, karena apa? Karena di silabus itu sudah ada rancangan dan juga konsep tentang bagaimana mencapai tujuan dan bagaimana di sana kegiatan pembelajaran dan seterusnya. Nah, di dalam Permendikbud 22 2016 itu kalau kita berbicara tentang silabus di sana kurang harus kita penuhi di sana, atau sering disebut dengan istilah matrik. Ada minimal 9 matrik yang harus kita isi di dalam silabus itu nanti. Nah, itu nanti coba nanti kita akan diskusikan nanti Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara lebih jauh tentang RPP, ibarat kita atau ibarat tubuh kita sebenarnya.
kita tidak bisa hanya berbicara tentang kepala saja, kita tidak bisa berbicara tentang tubuh saja, kita tidak bisa berbicara tentang kaki saja. Kita harus berbicara satu kesatuan secara utuh. Dari mana sih sebenarnya kita membreakdown ke dalam IPK dan seterusnya. Itu sebenarnya yang harus kita bicarakan di awal. Karena seperti apa yang dia sampaikan tadi, kalau kita berbicara masalah RDP berarti kita juga berbicara masalah satu kesatuan secara utuh, ya, tidak sepotong-sepotong. Bagaimana kita bisa menyusun RDP tanpa kita menganalisis KD-nya, tanpa kita memetakan KD-nya, tanpa kita membreakdown KD-nya ke dalam IPK, tidak mungkin. Kalau ada guru langsung membuat RDP tanpa mengadakan analisis KD, tanpa membuat IPK, ya, tanpa nanti mengembangkan IPK dan menganalisis silabus, itulah yang disebut dengan guru yang luar biasa. Tanpa adanya analisis sudah bisa melompat ke dalam RPP. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dia hormati, ya, yang dia maksud dengan satu kesatuan seperti batang tubuh ini, yang pertama kita bicarakan, ya, yang pertama kita bicarakan sebelum kita melangkah lebih jauh ke RPP adalah analisis SKL, KIKD dan silabus. Nah, yang paling terpenting di antara ini bagaimana kita bisa memetakan KD ini. KD ini nanti akan kita breakdown dia menjadi IPK. Di sana ada yang disebut dengan IPK pengantar, ada yang disebut dengan IPK kunci, dan juga nanti di sana ada yang disebut dengan IPK pengayaan. Kalau kita tidak menganalisis KD-nya, kita breakdown ke dalam IPK dan kita tuangkan ke dalam silabus, bagaimana kita bisa nanti akan merancang RPP yang baik. Ini menjadi masalah kita di awal. Ya. Nah, ingat Bapak Ibu, yang pertama akan kita analisis sebenarnya adalah IPK. Nah, dari IPK itulah nanti akan mendapatkan penggambaran bahwa materi ini kompleksitasnya tinggi, materi ini kompleksitasnya rendah, materi ini pemetaan nanti menghasilkan hasil yang bisa kita buatkan penggambaran. Tadi di awal sebelum kita setelah dikasih materi oleh Pak Dirjen tadi, Pak Gusti Suwardiasa sudah menyampaikan itu, bagaimana kita bisa membagi RPP 1, RPP 2, RPP 3. Yang bisa membagi itu ditentukan dengan IPK-nya. Dalam satu KD itu dibagi atau di breakdown menjadi berapa IPK? Apakah menjadi 5 IPK? Apakah menjadi 6 IPK? Dalam satu kali pertemuan itu yang akan kita bahas. Itulah yang akan menjadi pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga dalam kegiatan pembelajaran. Nah, karena kalau itu idealnya RPP 1 kali pertemuan. 1 RPP 1 kali pertemuan. Kalau kita menggunakan RPP yang disederhanakan. Apakah bagus seperti itu? Tidak, boleh juga dirancang lebih dari 1 kali pertemuan, tetapi idealnya adalah 1 RPP 1 kali pertemuan, sehingga mudah kita mengatur nanti sintak di dalam kegiatan pembelajaran dengan penggunaan model yang kita pilih dalam mencapai tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, setelah kita menganalisis SKL dan KD ini, kita jangan pernah kita melupakan yang namanya buku siswa dan buku guru. Karena materinya ada di sana, kita perlu memetakan juga materi yang ada di sana. Nah, ini sangat penting sekali sebenarnya Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai nanti kita membuat IPP tanpa kita melihat buku guru dan buku siswa. Inilah yang disebut dengan lompatan yang terlalu jauh tanpa melihat tangga yang sebelumnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menganalisis baik buku gurunya maupun buku siswanya, disinilah kita akan merancang sebuah sistem penilaian
atau analisis penilaian dan pengolahan hasil belajar. Nah, untuk menentukan sebuah proses pembelajaran itu berhasil, dalam penilaian itulah ada alat ukur yang disebut dengan istilah KKM, kriteria ketuntasan minimal, yang juga disebut dengan KBM, Bapak Ibu. Ini. Nah, di dalam KKM ini ada 3 komponen penting yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Ada intiknya, ini yang berhubungan dengan rata-rata kemampuan siswa sebelumnya, ada daya dukung, dan juga ada kompleksitas. Kalau kompleksitasnya tinggi, maka nilainya rendah. Kalau kompleksitasnya rendah, maka nilainya tinggi. Itu terbalik ya. Nah, dari mana kita mendapatkan analisis ini? Dari analisis KD-nya yang telah kita breakdown ke dalam IPK. Yang mana di sana ada IPK pengantar, ada IPK kunci, ada IPK pengayaan. Jelas di IPK pengayaan itulah yang disebut dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Di dalam kegiatan pembelajaran, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, kadang-kadang kita melupakan yang namanya program remedial dan program pengayaan. Kadang-kala kita terpleset bahwa yang kita katakan dengan remedial itu memberikan penilaian atau memberikan ulangan yang sama dengan sebelumnya atau mengulang ulangan. Nah, ini bukan remedial sebenarnya. Yang disebut dengan remedial itu ya, bagaimana kita memprogram sebuah kegiatan pembelajaran ulang, ya, bagaimana kita memprogram sebuah pembelajaran ulang bagi siswa yang tidak tuntas. Kita buatkan programnya. Contoh misalnya, kalau siswanya tidak tuntas 50% lebih, maka metode model apa yang akan kita gunakan untuk menuntaskan pembelajaran itu. Kalau misalnya dalam proses pembelajaran siswa tidak tuntas 30 sampai 50%, model apa yang kalau tidak tuntas 10% yang akan kita gunakan dalam menuntaskan kegiatan pembelajaran itu. Nah, ini akan kita lompat-lompat Bapak Ibu karena waktunya sangat singkat sekali. Nanti bisa kita sharing di grup atau di media-media yang sudah disediakan oleh panitia Bapak Ibu. Selanjutnya bagaimana kita menganalisis penerapan model pembelajaran. Kalau kita berbicara tentang pembelajaran jarak jauh, baik luring maupun daring, itu yang menjadi pembeda selain model adalah media pembelajaran. Media pembelajaranlah yang menjadi pembeda antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Ya, ini yang kita akan bicarakan nanti. Apa yang akan kita sepakati nanti, model-model apa yang kita akan sepakati nanti dalam membuat rancangan pembelajaran jarak jauh nanti. Nah, setelah semuanya itu kita rancang, semuanya telah kita analisis, barulah kita yang terakhir ini kita membicarakan tentang penyusunan RPP, Bapak Ibu. Ini penyusunan RPP. Sebenarnya RPP itu terakhir, Bapak Ibu. Setelah kita mengadakan analisis yang di atas tadi, barulah kita berbicara tentang RPP sebenarnya. Bapak Ibu yang hormati, yang telah hadir di ruangan ini, sebelum saya lanjutkan ke dalam unsur yang lain, kira-kira ada yang ingin diskusikan, saya persilakan dulu sebelum saya lanjutkan. Minimal, boleh nggak lebih? Boleh Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan merancang, kalau disetujui nanti kita akan tambahkan lagi satu, itu adalah kita juga menaruh atau menuliskan KD-nya. Kenapa kita menuliskan KD-nya? Karena di dalam instrumen akreditasi sekolah itu, ya, yang ulang, kenapa kita tambahkan lagi satu? Karena di instrumen akreditasi sekolah ada minimal 4 komponen yang harus dipenuhi, maka RPP kita itu bisa mendapatkan nilai A atau sangat baik. Nah, jika hanya 3 komponen,
dalam RPP kita itu, maka sesuai dengan penilaian yang terdapat di dalam instrumen akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN, maka nilai RPP kita itu hanya B, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itulah maka kemarin di dalam diklat RPP di Badan Diklat Denpasar, kita sepakati bersama-sama tambahkan lagi satu, yaitu adalah kompetensi dasarnya yang kita breakdown juga ke dalam IPK-nya. Ini kita tanya, apakah harus 4 nanti? Tidak juga. Tergantung kesepakatan daripada Bapak Ibu nanti. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti, kenapa sudah disederhanakan menjadi 3 komponen, kita tambahkan lagi menjadi 4 komponen. Silahkan nanti Bapak Ibu. Tetapi kita tambahkan itu karena ada target yang kita ingin capai. Target yang kita ingin capai adalah penilaian administrasi pembelajaran. Ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama. Nah, Bapak Ibu, baik kita berbicara tentang RPP Permendikbud 81A tahun 2013, termasuk juga Permendikbud 103 tahun 2014, begitu juga Permendikbud 22 tahun 2016, identitas telah tidak dihilangkan. Nah, kalau alokasi waktu untuk tingkat SMP itu kan sudah kita tahu bersama, itu ada 40 menit. Kalau di SD 30 menit, kalau di SMA itu 45 menit, Bapak Ibu. Nah, karena seperti konsep yang kita rancang tadi, RPP kita penuhi menjadi 4 komponen. Kita tambahkan menjadi 4 komponen, itu tentang kompetensi dasarnya. Maka kita bahas di sini tentang KD-nya, Bapak Ibu. Nah, KD yang kita masukkan nanti di dalam isian format daripada RPP yang kita sederhanakan nanti bisa mengacu kepada Permendikbud 37 tahun 2018, bisa mengacu kepada keputusan Badan Penelitian dan seterusnya, nomor 18 dan seterusnya, dan juga bisa mengacu kepada hasil analisis kurikulum yang Bapak Ibu sepakati di sekolah masing-masing, atau paling tidak ada kesepakatan di MK itu, karena diberikan kita kebebasan itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nanti di dalam kita merancang ini, seperti kita yang sudah sampaikan tadi, ya, KD 1-nya kita muat juga, KD 2-nya kita muat juga, KD 3-nya kita muat juga, KD 4-nya juga kita muat, dan kita jabarkan juga, kita breakdown juga ke dalam IPK. Kenapa kita buatkan IPK-nya Bapak Ibu? Karena dari IPK itulah nanti kita akan bisa merangkum tujuan pembelajaran yang lebih jelas, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita telah menyinggung tadi Bapak Ibu, indikator pencapaian kompetensi kita berangkat dari KDKI 3 Bapak Ibu. Dari KDKI 3 secara koheren dan linear. Berapa ada IPK di KDKI 3, maka bagi sama ada di KDKI 4, dan begitu pun seterusnya di KDKI 2 dan di KDKI 1. Sama dia. Jumlahnya sama, dia berhubungan, itulah yang disebut dengan koheren dan linear, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hormati, penjabaran IPK itu minimal dijabarkan paling sedikit menjadi 2 IPK dari KD. Maksud seperti ini, KD itu di breakdown ke dalam IPK paling tidak menjadi 2 IPK. Kenapa menjadi paling tidak 2 IPK? Kalau 1 kan sama. Kenapa lagi kita buat IPK? Sesungguhnya bahasa KD itu atau KKO KD itu adalah KKO yang belum kita bisa ukur, Bapak Ibu. Contoh misalnya memahami, KKO memahami itu belum bisa kita ukur, Bapak Ibu, karena bahkan ke dalam IPK. Misal pengantarnya menjadi menjelaskan, kuncinya menjadi menguraikan, dan seterusnya.
Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. KKO IPK itu adalah KKO yang sudah bisa kita ukur untuk apa? Ukur untuk kita berikan penilaian sebagai bukti bahwa proses pembelajaran itu tercapai dan tidak tercapai Bapak Ibu. Nah, itu paling tidak Bapak Ibu. Nah, ini kita lewati Bapak Ibu. Ini kita akan berikan jawaban kepada Ibu Semarang. Oke. Kita akan berikan jawaban kepada Ibu Semarang nanti. Dari sini kita akan mulai menjawab pertanyaannya Ibu Semarang. Nah, analisis IPK itu Bapak Ibu, kita harus melihat UKRK-nya Bapak Ibu. Urgensinya, kontinuitasnya, relevansinya, dan juga keterpakaiannya di dalam proses pembelajaran. Dari penjabaran, dari breakdown IPK ke dalam IKD ke dalam IPK itulah nanti akan melahirkan IPK penunjang, IPK kunci, IPK pengayaan. Ini akan dilahirkan nanti. Jangan bobo orang manakah yang disebut dengan IPK kunci, manakah yang disebut dengan IPK penunjang, manakah yang disebut dengan IPK pengayaan seperti yang ditanyakan oleh Ibu Semarang tadi, maka jawabannya nanti akan ada di sini. Ini kita lewati. Kita lewati dulu. Kan di sini. Kita ambil kami kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Asta Iswarya. Memahami ini merupakan memahami ini ada dia di level 2. Ada di level 2. Memahami juga bisa ke level 1. Menurut taksonomi belum yang disempurnakan oleh Anderson. Nah, terus Bapak Ibu, karena memahami ini ranahnya ada di C2, levelnya ada di C2, maka yang menjadi kunci nanti yang sepadan dengan memahami, menguraikan. Inilah yang disebut dengan kunci. Ini kunci. Selanjutnya yang disebut dengan kunci mencontohkan sifat-sifat kemahakuasaan. Mencontohkan ini ada di kunci, ada di bawah. Nah, sekarang yang disebut dengan pengayaan, itu dia lebih setingkat atau 2 tingkat tidak dari ranah KD kekuasaan Sang Yang Widi. Menentukan itu ada di 3. Pak Juta. Berarti Halo Pak Juta. itu disebut dengan pengayaan yang belum hot ya. Pengayaan yang belum hot. Nah, selanjutnya ada lagi pengayaan yang kita buatkan menganalisis lepas. Menganalisis ini ada di ranah C4. Halo Pak Juta. Ya. Halo. Ini ada suara yang masuk yang tolong Pak Wayan Budiase. Pak Wayan Budiase. Bu Desa Ayu Intan Yogi, tolong. Ya. Pak Wayan Budiase, tolong suaranya masuk di room. Ada pertanyaan silakan. Iya, saya. Apa ada pertanyaan? Tadi agak terganggu dengan suara musik tadi, Pak. Jadi suaranya samar-samar. Oh iya, karena mohon bisa diulang ya. Iya. Ada sayup-sayup tadi ya. Kita kembali ulang Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa karena di malam hari kan ada suara-suara yang alam gaib yang mengganggu juga. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita berikan sebuah contoh untuk menentukan mana yang disebut dengan IPK pengantar, mana yang disebut dengan IPK kunci, dan juga mana yang disebut dengan IPK pengayaan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kita ambil contoh satu saja di dalam KD.
contoh KD-nya, memahami kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Astaghfirullah. KKO dari KD ini adalah memahami. Memahami ini ada di ranah C2. Ranah C2 ini juga bisa ada di level 2 dan juga bisa ada di level 1 sesuai dengan taksonomi belum yang disempurnakan oleh Anderson. Tatkala bagaimana kita kategorikan nanti breakdown-nya menjadi IPK pengantar atau menjadi IPK level 1, nanti kita akan coba Pak Ibu. Contoh misalnya, menjelaskan pengertian Astaghfirullah. Menjelaskan ini, KKO menjelaskan ini ada di C1 dan juga ada di C2. Diulang, menjelaskan ini ada di IPK C1 dan juga ada di IPK di KKO C2. Kenapa kita kategorikan ini menjadi pengantar atau kita taruh dia ke C1? Ya, kenapa nggak kita taruh ke C2 saja? Karena kan bisa di C2, bisa di C1. Karena hanya menjelaskan pengertian ini kompleksitasnya rendah. Maka kita bawa ke C1 yang dikenal dengan istilah IPK pengantar atau IPK penunjang Bapak Ibu. Nah ini. Nah selanjutnya Bapak Ibu, menguraikan sifat-sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi, menguraikan ini ada di bawah memahami. Sepadan dengan memahami. Memahami ini belum bisa kita ukur. KKO memahami ini belum bisa kita ukur, maka dibuatkanlah IPK menjelaskan, menguraikan, mencontohkan, menentukan, menganalisis untuk apa? Agar bisa diukur nanti setelah melakukan proses pembelajaran Bapak Ibu. Nah, selanjutnya menguraikan sifat-sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Menguraikan ini ada di bawah memahami atau sepadan dengan memahami. Sudah bisa kita ukur, maka dikategorikanlah dia dengan IPK atau KKO IPK. Inilah yang disebut dengan IPK kunci. Mencontohkan juga KKO yang ada di memahami. Dia menjadi kunci juga. Menentukan, KKO menentukan ini ada di C3. Karena C3 itu lebih tinggi dari memahami, mengaplikasikan dia di sana, maka itulah yang disebut dengan IPK pengayaan. IPK pengayaan ya, karena melebihi level memahami. Tetapi walaupun dia pengayaan, belum dia disebut dengan hot, karena dia baru ada di level 2 atau di C3. Nah, untuk nanti menjadikan pengayaan yang berlevel hot, maka tidak dia menganalisis dari C4 sampai C6 itulah disebut dengan level 3 atau level hot ya. Level 1, level 2, level 3, load, mode, dan hot. Pengantar, kunci, dan pengayaan. Nah, di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, yang menjadi yang menjadi tolak ukur yang harus dicapai nanti, adalah IPK kunci Bapak Ibu. IPK kunci yang harus dicapai nanti di dalam proses pembelajaran. Yang menjadi penilaian utama dalam proses pembelajaran nanti adalah IPK kunci. Apakah IPK pengantar nanti kita ujikan? Boleh diujikan kalau diperlukan. Apakah IPK pengayaan nanti akan kita ujikan setelah melakukan proses pembelajaran? Boleh, tapi tidak wajib. Yang wajib adalah IPK kunci Bapak Ibu. Nah, dalam melakukan penilaian indikator yang harus diujikan kepada siswa adalah indikator kunci sesuai dengan level KD-nya yang harus diujikan. Tetapi tidak hanya kunci saja, kalau misalnya mau kita kembangkan menjadi hot, boleh sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daripada peserta didik. Nah, teorinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mengajarkan pembelajaran yang berbasis
law, maka penilaian adalah law. Kalau kita melakukan pembelajaran di tingkat mod, maka penilaian juga mod. Dan begitu pun yang terakhir, kalau kita melakukan penilaian di level hot, maka penilaian hot. Tidak boleh kita memberikan pembelajaran di level 1, tetapi penilaiannya di level 3. Yang disebut jaka sembung naik leputer, tidak nyambung muter-muter. Ini masalahnya Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita kuasai Bapak Ibu. Dimensi proses kognitif ini yang perlu kita kuasai. Seperti apa yang dia bilang tadi, memahami ini bisa dia ke level 1, bisa dia ke level 2. Oke. Sedangkan mengaplikasikan ada di level 2. Ya, kawan Ibu dari Semarang, Jawa Ibu dari Semarang, kira-kira saya kembalikan kepada Ibu yang dari Semarang dulu, apakah ada lagi yang ingin diskusikan seperti apa yang disampaikan tadi? Silakan Bu Semarang. Ibu Carsini. Halo. Ibu siapa tadi ya, Bu? Ya, saya Bu Made Cahyani untuk sementara. Ibu Cahyani dari Semarang. Pak Juta. Ya. Berarti kesimpulannya ketiga indikator itu ditentukan oleh levelnya ya, berdasarkan dari C1 sampai C sekian. Berarti ini level indikator tersebut, ketiga indikator tersebut ditentukan dari levelnya ya, berdasarkan taksonomi Bloom itu ya berarti ya. Dari level KD-nya Bu. Tiang ulang ya. Untuk menentukan C1 untuk menentukan pengantar, kunci dan pengayaan itu berangkat dari KKO KD-nya. Ini KKO KD-nya. Kalau misalnya KKO KD-nya sudah menganalisis, ya, KKO-nya menganalisis, kan tidak mungkin lagi berisi pengantar dari 1, 2, 3. Paling mulai dari 2 dia. Kenapa memerlukan IPK pengantar? Karena untuk ke kunci itu pasti memerlukan pengantar. Tetapi IPK pengantar itu tidak wajib untuk diujikan. Yang diujikan adalah IPK kuncinya. Kalau menganalisis misalnya KD-nya, menganalisis kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Asa Aiswarya, berarti IPK kuncinya adalah menganalisis di sini. Menganalisis yang berhubungan dengan Asa Aiswarya, apalah sana. Menganalisis sifat-sifat, berikan pembelajaran di tingkat hot, berarti nilainya nanti yang akan kita ujikan nanti untuk mengukur capaiannya nanti, berarti harus hot juga. Itu sehingga di dalam pembuatan soal USBN itu kan ada persentase. Lognya berapa, modnya berapa, hotnya juga berapa. Nah, ingat Bu Cahyani, tolak ukurnya berangkat dari KKO KD. Inilah yang menyebabkan kita memerlukan menganalisis lebih awal sebelum kita membuat RPP. Kalau tidak kita menganalisis KD-nya, apa yang akan kita tuangkan nanti di dalam RPP? Ini masalahnya yang kita hadapi sebenarnya, karena yang berpikir seperti ini, dari mana guru itu bisa mendapatkan tujuan pembelajaran sedangkan tidak tahu di IPK-nya. Karena yang akan dicapai dalam proses pembelajaran itu adalah indikator IPK-nya itu akan dicapai. Indikator IPK-nya itu nanti akan dikoherenkan nanti dengan indikator kisi-kisi. Beda antara indikator soal dengan indikator KD. Ini bedanya. Ya, beda. Ini bedanya nih. Nah, sehingga nanti kalau indikator KD-nya ada di level 1, maka indikator kisi-kisinya ada di level 1 juga. Kira-kira itu Bu Cahyani. Terima kasih. Apa masih ada pertanyaan? Untuk sementara cukup dulu Pak Juta. Terima kasih. Pak Juta, kita sambil menunggu teman-teman ini ada di chat. Saya bacakan. Pak Komang Sudiase bisa di open mic. Pak Komang Sudiase, silakan tanya langsung. Ini pertanyaannya bla 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 bla.
terkait analisis penilaian pengolahan nilai belajar dicantumkan di analisis. Nah, nanti silakan Pak Komang Sudiase. Nggih Pak Gusti. Silakan Pak Komang Sudiase. Silakan Pak. Kemudian sebentar menyusul pertanyaan panjang juga Bu Ayu Juniarti. Bu Ayu Juniarti sebentar ya setelah Pak Komang. Silakan Pak Komang dulu, satu-satu ya. Langsung kita tanggapi. Silakan Pak Komang. Silakan Pak Komang. Nggih Pak Yastu. Ini saya ingin menanyakan Pak untuk menganalisis penilaian dan pengelolaan hasil belajar. Nah, di sana ada tentang menganalisis penilaian sikap. Nah, yang saya hadapi di sini adalah pada saat masa pandemi seperti ini COVID, kami terutama guru-guru yang belum sempat berjumpa dengan siswa, itu bagaimana terutama yang kelas 7, bagaimana itu cara kita menilai menganalisis penilaian sikap tersebut. Terima kasih Pak. Pak Komang, satu Pak Komang. Iya Pak Gusti. Pak Komang, boleh nggak nanti saya jawab di instrumen penilaian ya? Nanti saya sebuah instrumen penilaian, boleh nggak? Ya, kalau gitu di Boleh ya. dulu Pak. Yang Ini lain Bu Ayu. dulu, karena ini masih di bawahnya ya. Ya. Kita lanjut ke Bu Ayu Juniarti coba. Bu Ayu Juniarti. Bu Ayu Juniarti. Halo, Pak. Halo. Silakan Ya. open mic, Bu. Silakan bertanya langsung dengan Pak Juta. Oke, Pak. Om Swastiastu, Pak Juta. Satu Bu Juni, Oke. Di silakan. sini, Pak, pertanyaan saya itu kan tadi terkait penyusunan IPK. Ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai guru itu kan memang untuk penyusunan IPK itu kan sebenarnya harus guru yang bersangkutan masing-masing menganalisisnya itu, Pak. Iya. Nah, tapi saya lihat kalau misalnya teman-teman dari satu sekolah ini kan masing-masing gurunya itu, kalau mereka itu kan ada CD dari penerbit. Nah, di CD ini langsung lengkap saya lihat itu Pak, satu set KIKD, kemudian IPK-nya seperti kayak ada keseragaman kayak gitu Pak. Jadi guru itu tinggal mengembangkan RPP itu sesuai IPK yang sudah ditentukan. Nah, kemarin itu kan saya kira kalau karena saya guru baru ya Pak ya, saya kira itu kan kalau misalnya mapel PAH itu yang untuk agama Hindu itu ada yang seperti itu. Jadi saya searching di Google itu Pak tidak ada ternyata yang mengembangkan IPK-nya. Jadi karena saya kemarin diminta untuk menyusun perangkat pembelajaran, jadi itu saya kembangkan pribadi saja yang analisis KD-nya itu sesuai yang taksonomi BLOM itu, dibantu oleh teman-teman yang memang paham di kurikulum kayak gitu Pak. Nah, pertanyaan saya itu misalnya kita mengembangkan IPK secara mandiri, apakah tidak masalah itu Pak, misalnya tidak sama misalnya daerah satu dengan daerah lain. Sedangkan KD ini kan tentu ada KD intinya yang memang harus kita pahami. Itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Mohon pencerahannya. Langsung saya jawab ya, Bu Ayu ya. Bu Ayu, kita kembali kepada Permendikbud 37 ya, tahun 2018. Ya. Kenapa pemerintah dalam hal ini BNSB hanya mengeluarkan KD? Kenapa tidak sekalian dikeluarkan IPK-nya saja biar gampang gurunya, gitu kan? Nah, seperti apa yang disampaikan tadi, ya, ada dalam bentuk CD sudah keseragaman, itulah yang disebut dengan merdeka belajar, merdeka gurunya tidak buat apa-apa. Ya. Nah, kembali ke yang tadi, Bu Ayu. Nah, alasan pemerintah hanya mengeluarkan KD yang diseragamkan itu karena guru diberikan kemerdekaan, diberikan kebebasan untuk
menganalisis untuk mengkaji, membreakdown IPK dari KD. Kenapa? Disesuaikanlah dengan keadaan lingkungan, disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Ini alasannya. Nah, idealnya sebenarnya IPK itu dibuat oleh guru secara mandiri sesuai dengan satuan pendidikannya atau di sekolahnya masing-masing. Ya. Contoh misalnya, baru merekrut siswa baru, ya, belum kita ketahui intiknya, kita mengadakan tes potensi akademik (TPA). Kenapa kita mengadakan TPA? Alasan kita untuk bisa mengukur keseragaman daripada intiknya. Nah, untuk mengukur intiknya itu jelas kita harus memetakan juga semuanya. Nah, ini juga alasannya pemerintah itu. Nah, terus sekarang kalau misalnya di sekolah A dibuatkan misalnya IPK di level 3, apakah mungkin itu bisa dicapai di sekolah kita? Inilah sebabnya diberikan kita kebebasan untuk merancang IPK. Apa yang Ibu lakukan itu tidak salah. Nah, paling tidak IPK itu dirancang di KKG wilayah atau di MGMP. Kenapa? Karena diperkirakan akan sama karakter peserta didiknya. Nah, seharusnya memang seperti Ibu sendiri merancang. Kenapa? Disesuaikan dengan kemampuan siswa. Karakteristiknya kita tahu, daya dukungnya kita tahu, kompleksitasnya kita kaji berdasarkan analisis KD-nya. Nah, ini permasalahannya, Bu. Kenapa pemerintah tidak langsung menurunkan IPK dari KD dalam bentuk permen atau dalam bentuk surat edaran? Nah, ini masalahnya. Nah, itulah yang luar biasa dari Ibu yang merancang sendiri atau bersama teman-teman di sekolah, karena kan ada MGMP sekolah, ada MGMP kabupaten, juga ada MGMP provinsi, Ibu Ayu. Nah, kira-kira begitu, Bu. Tidak salah, Ibu. Memang yang sebenarnya adalah IPK itu dirancang di satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan karakteristik siswanya. Terima kasih, Bu. Kira-kira masih ada, Bu? Itu aja, Pak. Sampun ya? Oke, Pak. Ya. Punapi sekarang apa bisa dilanjutkan menyusun IPK-nya sendiri? Swastiastu. Iya, terus sore-sore lagi. Terus. Bapak Sumandi. Terus, Pak. Swastiastu. Iya, terus. Pak Gita menyambung tadi benar sekali penjelasannya dan diskusi dengan mengenai penjarahan KD indikator karena secara